Bener deh, di dalam bernegara paling empet kalau pejabat negaranya hanya memfokuskan ekonomi doang otaknya. Namun hasilnya malah berantakan, ekonominya turun. Terlepas dari kenyataan ekonomi yang turun, banyak pendapat yang menyatakan bahwa saat ini masalah di Indonesia bukan ekonomi, tetapi karena rendahnya trust atau kepercayaan sesama anak bangsa. Mengapa hal itu terjadi? Karena lemahnya panji negara yang namanya Hankam, pertahanan dan keamanan. Sangat difahami karena saat ini banyak pejabat negara yang memang tidak pernah mengikuti bela negara Lemhanas atau memiliki pengetahuan bela negara lainnya, atau mungkin sudah lupa pelajaran P4 dulu. Misalnya kita mengatakan bahwa hati-hati mendekatkan Indonesia dengan komunis Tiongkok. Kita tidak mengatakan tidak boleh berbisnis dengan Tiongkok, tetapi hati-hati. Hati-hati karena kita tahu bahwa Tiongkok menjalankan strategi ofensif, yaitu kolonialisasi 5.0. Dengan mengingatkan hal seperti ini, lalu kita dibilang anti pemerintah. Kok gitu ya melihatnya? Kalau anti pemerintah, kategorinya cuman bisa nyinyir dan tidak memberi solusi. Sementara kita lengkap alasannya mengatakan hati-hati itu kenapa? Dengan Tiongkok itu harus hati-hati kenapa? Dan membuktikan bahwa Tiongkok menjalankan kolonialisasi 5.0. Mau bukti? Berapa kali kita mengatakan bahwa nation interest sebuah negara bisa menjadi nation threat negara lainnya. Kalau yang kelola negara paham apa itu strategi geopolitik negara lainnya. Misalnya, Tiongkok yang punya nation interest untuk menghidupi 1,5 miliar penduduknya. Telur ayam satu hari mereka butuh berapa ton? Bahan bakar minyak BBM mereka butuh 10 juta barel per harinya. Gas, beras, minyak goreng, berapa ton per harinya mereka butuhkan. Sebagai negara produsen, mereka juga memerlukan bahan baku industri yang berkelanjutan. Dan strategi bernegaranya disusun rapi sejak 40 tahun yang lalu. Inilah nation interest Tiongkok yang bisa menjadi ancaman nasional negara lain termasuk Indonesia kalau sadar bernegara. Kita review mundur sebentar pelajaran bernegaranya. Dulu Indonesia punya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, mulai dari ketahanan pangan hingga membangun industri dalam 6 Repelita. Repelita adalah pengejauhan tahan dari GBHN, garis besar haluan negara. Ketika demokrasi ala Amerika masuk dengan berubah Undang-Undang 2002, bubrah itu GBHN. GBHN sekarang nggak ada lagi. Sehingga sudah tahun ke-18 saat ini Indonesia bernegara hanya menghabiskan APBN. Berpolitik hanya rebutan APBN. Pejabat hanya membuang APBN bukan untuk hal yang produktif, bukan hal yang menghasilkan nilai tambah. Kebijakan bernegara jadi mengikuti GBHN negara lain, seperti mengikuti strategi Tiongkok misalnya yang menjalankan protokol kolonialisasi 5.0. Kita buktikan, kita mengingatkan strategi close loop-nya turis Tiongkok di Bali. Pertama, beli hotel penginapan mulai dari kelas melati sampai bintang 5. Lalu beli restoran, lalu beli toko oleh-oleh, lalu atur biro perjalanan di Bali dengan kendaraan bis, penterjemah, lalu bekerja sama dengan beberapa toko, kafe, dan restoran untuk menerima pembayaran. Ketika pesawat mendarat di Bali, para turis tersebut dijemput bis, dibawa ke hotel milik mereka, lalu makan di resto milik mereka, lalu menonton tari kecak ke tempat wisata, balik lagi makan di resto lain lagi milik mereka juga. Terus berhari-hari begitu, kemudian pulangnya beli oleh-oleh di toko mereka, sampai balik ke pesawat lagi, semua dikawal dengan ketat. Apa yang Bali dapat? Tidak lebih 20% dari fulus Tiongkok ditambah tokai dan kencingnya Tiongkok tadi di Bali. Uang semua menggunakan Alipay, WeChat Pay, dan uang digital e-renminbi, apapun itu, muter semua di dalam sistem keuangan Tiongkok. Itulah salah satu bukti kolonialisasi 5.0. Mau kita teruskan lagi? Kemudian di Sulawesi ada kolonialisasi 5.0 lagi, di mana kali ini hubungannya dengan dunia tambang. Nikel yang kalau dari bumi mentah, ornya, bijinya, kandungannya tidak lebih sekitar 1,9%-an. Lalu dilakukan proses smelteran biar kelihatan canggih, padahal hanya membuang impurities atau bahan pengotor yang nggak diperlukan, hingga kadarnya naik dari 1,9 menjadi 25%. Wis, langsung diekspor. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak 50% kadar nikelnya? Atau kenapa tidak sampai murni 99,9% kadar nikelnya? Oh jangan, nanti litiumnya kebuang, nanti feronya kebuang. Indonesia kan pinter pejabatnya dan rakyatnya. 20% percaya dan dikatakan
dikatakan, wih itu sudah canggih, naik dari 1,9% ke 25%. Canggih, Pol, keren Indonesia. Gitu pokoknya di pikiran semua orang. Disinilah hal yang disebut kolonialisasi 5.0. Oke, kita mulai rincikan. Mesinnya buatan mana alat-alat di Sulawesi itu? Modalnya dari mana? Tenaga kerjanya dari mana? Mata uangnya apa? Lalu hasilnya nikel 25% tadi dibayar ke Indonesia pakai yuan. Semuanya milik Tiongkok. Hore, yuan sekarang sudah jadi devisa negara. Pinter ya? Ini terobosan baru. Yuan jadi devisa negara. Hebat. Bener deh. Kalau saya nih Menteri Keuangan, tidak sudi saya dibayar yuan. Kalau dibayar dolar gimana? Nggak sudi juga. Saya minta dibayar pakai emas. Gila aja sekalian. Tetapi ini bentuk lain dari cara nyindir. Karena banyak yang akan berpikir, kalau dibayar pakai emas, emasnya tadi tetap utuh. Karena bisa jadi underlaying cetak rupiah. Lalu ada lagi yang nanya, lah kalau emas nanti kalau kita mau beli impor minyak BBM dari Timur Tengah, mereka minta dibayar dolar. Kita nggak punya dolar, bagaimana? Nah, ini logika yang benar. Kita nggak punya dolar buat beli BBM. Begini bos, yang lebih geblek adalah saat ini dolar nggak ada, malah yuan adanya. Itu Saudi dibayar emas lebih mau kali daripada dibayar yuan. Jadi, begitu cadangan devisa Indonesia yuan, itu namanya Indonesia jadi provinsinya Tiongkok. Dan itu kolonialisasi 5.0. Paham? Itu aja kok dibilang kita anti pemerintah. Kita ini wong bodoh ngaku pinter. Itu lebih pas.